tepat waktu. Tepat waktu ini ya berkaitan dengan apa? Ya, kalau kehadiran ya fisik jasmani. Tapi itu juga butuh akal untuk merancang, mendesain waktu kita. Planningnya itu di akal. Bagaimana misalnya kuliah jam 7. Jam setengah 7 kita sudah siap gitu. Setengah 7 ke kampus berjalan sekitar berapa menit, sudah ada hitung-hitungannya. Tidak kemudian jam 7 kuliah, jam 7 baru berangkat gitu. Nah, itu masih perencanaan juga kurang gitu, kurang matang. Nah, sehingga teman-teman antara jasmani, rohani, spiritual dan akal ini juga harus seimbang. Oke. Ya, jadi good habits ini banyak, ratusan atau ya sampai 1000 dan segala macam. Sekarang teman-teman mungkin tinggal pilih mau menumbuhkan yang mana. Mau menumbuhkan yang mana. Nah, ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, good habits ini ketika dia sudah terasah, dia akan menjadi karakter. Dia akan menjadi karakter. Nah, saya ada sebuah buku gitu ya. Nah, buku itu mencerminkan 10 karakter. Nah, karena kita orang Muslim, nah maka ini ada 10 ciri karakter Muslim. Nah, kebiasaan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Nah, bagi Muslim ya 10 ini dulu itu udah cukup. Akidah, ibadah, akhlak ini kekuatan mental tadi, spiritual. Nah, kekuatan jasmani ini di fisik. Intelek dalam berpikir ini akal. Melawan hawa nafsu ini ya spirit tadi, mental tadi, spirit. Pandai menjaga waktu. Ini di akal. Teratur dalam urusan di akal dan seterusnya. Nah, ini 10 ciri pribadi muslim yang ya minimal kita ini mengarah ke sini. Itu sudah lebih baik. Lebih baik. Karena kalau teman-teman nanti buat beberapa good habits terkumpul nanti di sini. Misalnya teratur dalam segala urusan. Ini masalah planning. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan planning ada di sini. Misalnya bangun tidur sebelum subuh ada di sini. Tidak telat ada di sini good habitsnya. Ya, pandai menjaga waktu gitu ya. Tidak telat tadi dan seterusnya. Melawan hawa nafsu. Nah, ini melawan rasa malas juga di sini. Nah, intelek dalam berpikir. Nah, ini dipaksakan ini. Harus belajar dulu. Nah, bagaimana bisa intelek ya? Banyak membaca. Nah, membaca itu menjadi, kalau saya pernah tanya-tanya kepada teman-teman mahasiswa ya. Suka enggak membaca? Rata-rata menjawab tidak. Nah, dan harapannya ya teman-teman tumbuhkan itu kebiasaan yang sangat bagus, membaca itu. Nah, nanti kita pelajari bagaimana caranya ya. Cuman jangan sampai nanti teman-teman misalnya setelah ini saya ingin rajin membaca. Tiba-tiba teman-teman ingin membaca buku tafsir yang tebal gitu atau buku-buku yang tebal gitu. Jangan dulu gitu. Dipicu dulu dengan bacaan-bacaan yang ringan. Bacaan-bacaan yang ringan. Ya, kalau saya dulu saya ingat itu pas masih kecil itu SD dan SMP dulu itu. Ya, dulu orang tua sering mengantarkan, dulu di sini ada rumah, cuma rumah itu menyediakan komik. Baca komik. Naik SMP SMA baca novel. Nah, novelnya bukan novel cinta-cinta dulu itu, novel Buya Hamka, novel yang ada maknanya lah seperti itu. Nah, kemudian naik ya pas kuliah baru buku-buku pergerakan, tafsir dan seterusnya. Sirah Nabawiyah mungkin teman-teman belum mendengar tapi bagus. Kisah hidup Rasulullah itu ada di sirah itu dan lengkap insya Allah. Nah, saya kalau novel-novel juga ada namanya, mungkin teman-teman jarang dengar itu, Musashi.
atau Taiko. Itu ribuan halaman. Dan kadang-kadang itu saya baca tuh satu atau dua kali khatam ya, 2 kali tamat gitu. Nah, aja. Dan ini diawali dari yang kecil-kecil, yang ringan-ringan dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, silahkan naik kepada buku-buku yang tebal-tebal. Gitu. Oke. Nah, kembali ke 10 kebiasaan karakter Muslim ini. Nah, ini diawali dari good habits. Nah, ini diawali dengan membentuk good habits. Good habits. Nah, Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana caranya membangun good habits. Saya jurusan pendidikan biologi di Pasca. Itu kami di biologi ada namanya dosen Prof. Herawati Susilo, Prof. Hera. Dan beliau selalu mengatakan kepada kami, selalu, ya, dipaksa, terpaksa, akhirnya menjadi bisa, dan dari bisa menjadi terbiasa. Itu membentuk good habits. Jadi kalau kita ingin kebiasaan tertentu, itu harus dipaksa dulu. Ya, kebiasaan yang baik ya, dipaksa dulu. Jadi melangkah dulu gitu. Nah, melangkah dulu. Sebagai contoh misalnya case lain ya, kita ingin menemukan kebiasaan misalnya bangun malam atau qiyamul lail, salat tahajud misalnya. Itu berat teman-teman, berat. Bagi yang belum pernah itu sangat berat. Nah, dan karena dia berat, maka perlu dipaksa dulu. Kita paksa diri kita untuk melaksanakannya. Dipaksa. Setelah dipaksa, ya kita memang agak terpaksa gitu ya. Dijalani. Dijalani. Nah, nanti perlahan-lahan sudah rutin, seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu kan. Walaupun masih terpaksa gitu ya. Dan akhirnya kita bisa bangun. Kita bisa bangun. Dan ketika kita sudah bisa, ini ritmenya harus dijaga. Nah, baru kemudian menjadi terbiasa. Itu dari Prof. Hera gitu. Dari berbagai literatur lain, itu ada beberapa proses ya. Yang pertama, tentukan tujuan, atau istilah kita ya, kuatkan niat lah gitu. Nah, kajian niat ini juga panjang. Misalnya teman-teman ingin bangun malam, untuk apa? Kedepannya untuk apa gitu. Bagi saya itu apa gunanya? Itu harus diisi dulu pertanyaan-pertanyaan itu. Supaya nanti di tengah jalan teman-teman tidak bimbang. Apa sih gunanya saya salat malam? Untuk apa sih gitu? Kemudian setelah kita biasakan, tentukan tujuan, kita sudah mulai membentuk niat tadi, tujuan tadi. Maka kita lakukan seminggu berapa kali. Naikkan lagi minggu depan. Kalau masih capek menaikkannya, minimal pertahankan duluan. Itu progres, kita cek progresnya dulu. Kemudian setelah kita progresnya lumayan rutin, baru kemudian tingkatkan kenyamanan. Mulai rasakan kita nyaman melaksanakan. Dan tidak sampai di sana aja. Sewaktu-waktu kita akan merasa jenuh. Sewaktu-waktu akan ada bisikan-bisikan yang menyuruh kita untuk mundur, itu pasti akan ada. Enggak, ketika pada fase itu ya silakan cari inspirasi, motivasi. Apakah dari orang-orang yang pengalaman orang-orang yang sholat malam, atau orang-orang sukses yang tidak tertinggal sholat malamnya dan seterusnya. Nah, kemudian ya misalnya terakhir bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini dalam artian ketika kita tidak melaksanakan satu hari, harus ada punishment-nya. Harus ada punishment. Nah, itu sebagai contoh kasus kalau ingin sholat malam. Dan rata-rata semua good habits
itu akan menjalani fase ini. Ya, fase dipaksa tadi dan fase yang di bawah ini juga tentukan tujuan dan seterusnya. Nah, coba mungkin teman-teman sekarang coba dirancang ingin membentuk good habits apa. Ya, mahasiswa tadi ada angkatan 17, 18, 19 ya. Nah, ingin good habits, membangun good habits apa? Nah, nah silahkan nanti teman-teman rancang, ya boleh satu atau dua atau tiga. Nah, dan kemudian teman-teman buat tujuannya apa sih saya membentuk good habits itu. Nah, ketika misalnya nanti niatnya sudah terbentuk, nah baru dilaksanakan, cek progres, biasakan sampai memiliki kenyamanan, cari orang-orang yang menginspirasi melakukan itu, dan buat punishmentnya. Nah, seperti dalam diagram itu ya, nah, sebuah kebiasaan itu akan menjadi otomatis ya apabila ya, lihat saja number of repetition, ya, berapa kali pengulangannya. Semakin tinggi pengulangan, maka dia akan semakin terbiasa. Tadi yang bilang di awal tadi ya, kebiasaan itu yang dilakukan berkali-kali, berkali-kali. Sehingga otomatis dia akan menjadi kebiasaan. Dan apa? Inti dari itu semua sebelum teman-teman membangun good habits adalah kenali dan kendalikan diri kita. Nah, itu intinya. Kenali dan kendalikan diri kita. Dalam artian apa teman-teman? Sebelum teman-teman merancang good habits yang wah gitu atau good habits yang super, yang tinggi gitu, teman-teman kenali dulu diri kita sendiri. Kenali dulu kelemahan-kelemahan kita apa sih gitu. Kekurangan kita apa sih gitu. Mungkin enggak good habits ini bisa kita uh, capai gitu. Nah, cara membaca artikel nggak ada di sini atau enggak gitu. Berapa lama sih good habits itu akan terbentuk? Ya ada dua teori, ada 21 hari dan ada 66 hari. Cuman kalau yang lebih kuat teorinya itu 66 hari. 66 hari. 66 hari eh, kecuali gitu ya. Bagi orang yang kecanduan. Nah, bagi orang yang kecanduan. Misalnya apa? Kalau di situ dicontohkan dia ingin good habits berhenti minum alkoholnya ya luar negeri ya, referensinya luar negeri, dia ingin berhenti minum alkohol. Nah, untuk berhenti minum alkohol itu bisa lebih dari 66 hari prosesnya, bisa lebih, karena ya tergantung dari kecanduan tadi. Kalau sudah kecanduan sudah agak lama lagi prosesnya. Minum obat-obatan juga, nah, bisa orang-orang yang sudah apa namanya kecanduan itu ya kita bentuk good habits 21 hari nggak bisa, 66 hari juga nggak bisa gitu, karena levelnya sudah beda sesuai tingkatnya. Nah, tapi good habits yang mungkin standar gitu, yang biasa ya sekitar 21 sampai 66 hari. Ya kalau 66 hari ya sekitar 2 bulan lah dari sekarang. 2 bulan 1 minggu. Nah, selama masa pandemi ini ya Allah menyuruh kita di rumah dulu. Kita nggak tahu berapa bulan ke depan. Nah, ya mudah-mudahan selama masa pandemi ini teman-teman melahirkan habits-habits yang baru gitu. Good habits yang baru. Dan itu mudah-mudahan bisa.
kalau kita mengambil ibroh ya, mengambil hikmah dari pandemi ini, dan mudah-mudahan selama pandemi ini teman-teman bisa melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang bagus. Misalnya membaca tadi, bangun malam tadi, bisa. Nah, selama 66 hari kalau kita ambil yang patokannya tadi. Nah, jadi kembali ke kuncinya, kenali dan kendalikan diri kita. Kenali diri kita bagaimana. Misalnya saya ingin rajin membaca, tapi saya ngantukan gitu, suka ngantuk gitu kalau lihat buku. Nah, itu di treatment dulu. Apakah sering olahraga biar tubuhnya segar, atau baca bukunya itu habis mandi gitu. Nah, bisa seperti itu. Di treatment dulu. Nah, kita kenali dulu kelemahan kita, baru kita kendalikan. Jadi sebelum kita membentuk good habits, kita juga kenali diri kita, kelemahan kita apa. Misalnya saya ingin olahraga yang teratur, tapi tubuh saya suka lemes gitu. Ya udah, tapi pola makannya dulu diperbaiki gitu. Nah, nggak bisa langsung lari aja 10 kilo gitu, bisa pingsan nanti. Pola makannya dulu diperbaiki. Nah, makanan-makanan yang sehat dirutinkan dulu makannya, baru nanti ke sana. Nah, itu ya, kenali dan kendalikan diri kita. Kuncinya itu, teman-teman. Atau contohnya teman-teman ingin bisa sholat malam tadi. Ingin sholat malam, tapi tidurnya jam 10, jam 11 gitu. Nah, itu tingkatnya sudah beda lagi. Sulit dan bahkan mungkin sangat sulit gitu. Alarm aja mungkin nggak kedengeran gitu. Nah, tapi kalau kita kenali diri kita, nah kita batasi dulu. Berarti saya tidur harus habis isya gitu. Nah, atau kalau teman-teman ingin tidur jam 11 tetap tidur jam 2, paksakan diri. Nah, itu. Ada pilihan-pilihannya nanti. Tergantung teman-teman arahnya nanti kemana. Oke ya. Jadi itu untuk good habits. Ya silahkan ingin membangun kebiasaan baik yang mana, kebiasaan yang seperti apa. Tapi satu hal yang pertama, kenali dulu. Nah, kendalikan diri kita. Nah, setelah kita mengenali kelemahan-kelemahan kita, nah baru nanti kita bisa merancang strategi bagaimana membangun good habits. Nah, kunci lainnya untuk membangun good habits ini adalah istiqomah. Nah, ini sesuai dengan materi yang dikasih oleh teman-teman panitia ya. Nah, istiqomah. Nah, ya secara bahasa ya, istiqomah itu ya teguh pendirian, komitmen, menyadari konsekuensinya. Ya, kalau istilah bahasa istiqomah itu artinya yang saya buat di depan tadi, lurus atau jalan yang lurus, istiqomah. Teguh pendirian, komitmen, dan menyadari konsekuensinya itu adalah. Nah, ini ada kata-katanya saya suka ini. Ya, di balik kata istiqomah itu ada perjuangan yang kuat, ada pengorbanan yang banyak, dan doa yang tidak pernah berhenti. Nah, jadi membangun sebuah good habits dengan istiqomah ini sama-sama berat. Sama-sama berat. Kalau good habits berat memulai, istiqomah ini berat menjaga. Nah, kalau good habits ini ya berat untuk memulai, melangkah awal itu berat. Kalau istiqomah itu berat di menjaganya. Nah, itu di situ peran istiqomah ini. Nah, ada komitmen dan ada konsekuensi nanti. Nah, sekali lagi ya, kalau good habits berat di awal,
Maka istiqomah berat diproses. Ya, untuk istiqomah ini eh, ketika teman-teman sudah apa istilahnya kalau kita membidikkan panah gitu ya ke sasaran gitu ya. Nah, istiqomah itu kira-kira proses menuju sasaran itu. Ada udara yang mengganggu, ada gaya gravitasi yang mengganggu gitu. Nah, sasaran jauh di depan. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Nah, istiqomah itu prosesnya panjang gitu. Panjang. Selama good habits itu terbentuk, maka selama itu pula istiqomah itu ada gitu. Nah, oke, lanjut dulu. Nah, kira-kira apa sih tantangan istiqomah ini? Ya, banyak gitu ya. Beberapa di antaranya ada rasa malas, ini pasti. Jadi selama proses membentuk good habits itu, rasa malas ini ya akan selalu menggerogoti. Akan selalu menggerogoti. Kemudian ada mental yang rapuh, rasa khawatir. Mungkin teman-teman lihat di gambar itu ya. Ada yang semangat, ada yang kemudian hampir sampai tujuan, ya dia udah lelah. Udah jauh ini gitu kan. Dia khawatir tidak ada. Rasa khawatir itu kemudian menumpuk, menumpuk, menumpuk dan akhirnya ya udahlah putus asa. Nah, mental yang rapuh. Kemudian fisik yang tidak mengimbangi. Ini tentang istiqomah juga. Jadi target kita tinggi, tapi tidak diimbangi dengan tiga faktor tadi, fisik, mental, dan akal. Nah, kalau teman-teman ingin good habits, maka tiga fondasi tadi harus dikuatkan juga. Tidak tidak sebatas keinginan saja, tidak. Diimbangi dengan fisik dan akal. Dan yang terakhir tantangannya itu tidak sabaran. Nah, tidak sabaran. Tidak sabaran. Nah, itu beberapa tantangan-tantangan nih untuk good habits ini membentuknya itu sangat susah dan menjaganya juga lebih susah gitu. Nah, namun kemudian kalau teman-teman dalam menjalaninya sudah mulai rasa nyaman, nah pertahankan, pertahankan. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang apa non spiritual ya, maksudnya kebiasaan-kebiasaan ya seperti rajin membaca atau kebiasaan-kebiasaan eh, menghargai orang lain ya seperti seperti itu ya mungkin tingkat apa namanya sukarnya agak lebih ringan. Tapi kalau kemudian dibawa ke ibadah, misalnya seperti qiyamul lail, baca Quran, nah itu beratnya itu beda lagi. Nah, karena ada bisikan-bisikan setan. Nah, itu beda lagi. Nah, karena dalam surat apa? An-Nas ya. Allah sudah mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia, berlindung kepada Robnya manusia. Ilahin nas, nah, kepada sembahannya manusia. Malikin nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas kepada rajanya manusia. Ilahin nas kepada sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari bisikan-bisikan. Nah, ini kunci. Dari bisikan-bisikan. Dari bisikan-bisikan kepada manusia. Minal jin natiwan. Dari jin dan manusia. Nah, jadi teman-teman Allah sendiri sudah menegaskan. Ini kalau ya teman-teman ingin meningkatkan ibadah, ingat terus ayat ini bahwa ya ada dua
makhluk tadi yang akan selalu membisiki dari jin dan manusia. Misalnya yang akhwat misalnya mau berhijab lebih bagus misalnya. Ya, tetap ada was-was. Mungkin yang baru-baru berhijab ya takut bagaimana tanggapan orang lah kan, bisikan-bisikan orang lah segala macam. Itu orang itu mungkin kelihatan, belum lagi di batinnya ada setan yang mulai melemahkan semangat. Nah, misalnya itu. Kalau misalnya apa namanya? Belajar berhijab lebih bagus misalnya. Nah, jadi tantangannya nambah lagi. Nah, seperti surat tadi dan itu surat itu ya berlaku ya kepada siapapun. Berlaku kepada siapapun. 3 kali kita disuruh berlindung kepada Allah dari satu hal tadi. Bisikan tadi, was-was tadi. Nah, makanya teman-teman untuk melawan itu, nah teman-teman harus memiliki mental yang kuat, prinsip yang teguh. Nah, keteguhan prinsip ini yang kemudian akan mendukung kita melaksanakan niat kita tadi. Jarang orang-orang yang memiliki prinsip yang kuat. Nah, sehingga di tengah jalan mundur dari rencana awal. Oke, itu kira-kira gambarannya untuk tantangan dari membentuk good habits ini, tantangan istiqomah ini. Nah, jadi istiqomah dan good habits itu ya seperti kita memanah tadi. Melepas panahnya itu beratnya di awal gitu ya, membidiknya. Tapi kalau sudah di jalan itu istiqomahnya itu yang banyak gangguan. Nah, terkait istiqomah, ya ayat Al-Quran juga telah banyak apa namanya membicarakan gitu ya tentang keistiqomahan ini. Ya di sini istiqomah dalam beragama ya, istiqomah dalam beragama. Surat Al-Fusilat ayat 30 dan surat Al-Ahqaf ayat 11. Ya, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah diincar Allah kepadamu. Ini istiqomah dalam menjaga ketauhidan, menjaga akidah ini. Itu wajib, akidah itu sampai mati gitu. Harus kita jaga. Allah teguhkan pendirian mereka. Kemudian orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan mereka tidak pula berduka cita. Nah, ketika sudah istiqomah, maka seharusnya tidak ada lagi rasa khawatir. Tidak ada lagi rasa khawatir. Banyak teman-teman ayat-ayat lain mungkin teman-teman bisa mencari dan apa ada yang unik ikhwafillah, sebuah cerita ya sahabat dulu. Jadi waktu itu Rasulullah sedang memberikan pengajian ya kepada para sahabat, memberikan kajian kepada para sahabat. Kemudian ada sahabat ini telat. Seorang sahabat ini telat. Lalu karena dia melihat majelis Rasulullah itu, dia naik unta. Nah, untanya itu dia tinggalkan begitu saja di dekat sebatang pohon, kemudian dia lari ke majelis itu. Nah, setelah mendekat kepada majelis Rasulullah bertanya, wahai sahabat, gitu kan, bagaimana dengan untamu itu? Gitu kan. Kemudian sahabat itu mengatakan, saya serahkan pada Allah, saya bertawakal pada Allah. Anna tawakkaltu ilallah. Saya serahkan dia kepada Allah. Kemudian Rasul menjawab, bukan seperti itu. Engkau
ikatkan untamu itu dulu kepada ya pohon di sana, pastikan ikatan itu kuat, baru ke sini, baru tawakal gitu, baru bertawakal. Nah, artinya apa teman-teman? Ya, ketika kita seluruh proses yang kita jalani ini sudah dirasa matang, nah baru tawakal gitu, baru bertawakal. Jadi ikhtiar dan tawakal itu tidak bisa di apa namanya, tidak bisa dipisah. Untuk bisa bertawakal harus ada ikhtiar yang kuat, harus ada ikhtiar yang kuat, yang kuat. Misalnya teman-teman ingin uh, rutin membaca Al-Quran gitu misalnya, nah, dan kemudian ikhtiarnya kurang gitu, nah jangan apa namanya, ya tawakal dulu gitu kan, serahkan pada Allah gitu. Kok saya malas saat ini, bagaimana? Nggak bisa seperti itu. Ikhtiar dulu, paksakan diri dulu gitu, nah, sampai kemudian bisa. Oke, jadi itu ya beberapa konsep yang sebenarnya tidak bisa juga berpisah satu sama lain. Seperti misalnya konsep good habit tadi, ya walaupun satu good habit, cuman 3 fondasi ini juga harus mengikuti: jasmani, rohani, spiritual, dan akal. Nah, istiqomah itu juga. Nah, istiqomah ini juga ada fondasinya, ikhtiar dan tawakal. Nah, tidak bisa kita hanya istiqomah saja tanpa berusaha, tidak. Usahanya juga harus maksimal. Nah, jadi istiqomah itu fondasinya ada ikhtiar, tawakal, dan sabar. Nah, itu istiqomah fondasinya. Nah, kalau good habits tadi, jasmani, rohani, dan akal. Baiklah teman-teman, kira-kira itu ya untuk menjaga good habits. Sekali lagi, kebiasaan-kebiasaan yang ingin kita munculkan itu berbeda satu sama lain. Berbeda satu sama lain. Nah, sehingga dari sekian banyak contoh ini, ya, mungkin teman-teman ada ingin menumbuhkan hal lainnya, silahkan. Nah, tapi diingat ya, kenali diri kita, dan ini step-stepnya, paksakan. Terpaksa, dan seterusnya, sampai nanti terbiasa. Nah, ingat pondasi-pondasinya juga harus diisi, dilaksanakan. Nah, oke, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Untuk selanjutnya mungkin kita lebih banyak diskusi ya. Diskusi, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, berdiskusi ya. Kita diskusi. Ya, Panjidan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas materi mengenai tips istiqomah menjaga good habits. Baik. Memasuki acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Namun sebelum itu ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Dari kami panitia akan mengadakan presensi serta terdapat pesan kesan mengenai kajian bareng pada hari ini. Insya Allah melalui link Google Form yang akan kami share di akhir acara nanti. Nah, baik, memasuki acara yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Akan saya buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada satu dari atas nama. Ya, sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin ada 1 pertanyaan lagi. Baik. Mungkin kita memasuki pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama dari atas nama Tegar Herlambang. Permisi Ustadz, saya minta tips atau saran agar kita nggak insecure atau malah down saat melihat habits orang lain yang kita rasa sangat luar biasa. Kemudian yang pertanyaan kedua, sudah ada 3 pertanyaan, baik. Untuk sesi pertanyaan saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih. Memasuki pertanyaan yang kedua adalah dari Hasna Syahidah. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya memanajemen diri supaya terhindar dari kebiasaan buruk ya? Misal seperti menunda pekerjaan, rasa malas, membuang waktu untuk hal tidak bermanfaat. Mohon penjelasannya. Yang pertanyaan ketiga dari Dedi Kurnianto. Izin bertanya Ustadz, cara mengajak teman kita untuk melakukan good habits bersama kita bagaimana ya Ustadz? Karena kemungkinan good habits itu muncul dari teman kita sendiri. Terima kasih. Ya, kepada Ustadz Rizky Pratama, kami persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Ya mungkin langsung dicoba dijawab ya. Saran agar tidak down saat melihat habits orang lain yang kita rasa sangat luar biasa. Ya, jadi teman-teman, mungkin ini juga menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Good habits itu berlaku personal untuk kita gitu, untuk kita, sehingga tidak ada kaitannya dengan orang lain. Nah, justru kalau kita ingin good habit seperti orang itu, kenapa kita malah down gitu? Atau bisa jadi kita tidak ingin habits yang seperti itu. Nah, antara dua itu aja. Apakah kita ingin atau tidak? Nah, coba tanya pada dirinya, dengan kebiasaan seperti itu, ingin atau tidak gitu. Kalau misalnya ingin, nah kembali ke diri kita, siapkan diri kita. Jadi istilahnya jangan lihat yang sudah berhasil dulu gitu. Nah, latih dulu diri kita. Artinya itu mental kita belum siap. Nah, seperti tadi, akal kita ingin habit seperti itu, tapi mental kita belum siap. Nah, sehingga teman-teman kembali ke konsep awal, kenali dulu dirinya. Kenali dulu diri kita bagaimana. Nah, kenali kelemahan kita apa, sehingga kita tidak suka dengan, merasa insecure, merasa down dengan dia gitu. Di mana salahnya? Cari tahu dulu itu. Kalau nggak suka karena itu terlalu wah bagi kita, nah maka targetnya dikurangi. Nah, tidak seperti itu gitu. Nah, tidak good habits itu berarti yang kita inginkan. Tapi kalau kita masih ingin good habit seperti itu, nah mental kita dikuatkan, latih kita untuk lebih siap. Nah, kembali ke prinsip awal, kenali diri kita dulu. Nah, mungkin itu Mas Tegar Herlambang, coba dikenali dirinya dulu. Apa benar itu yang diinginkan atau tidak? Atau hanya sekedar keinginan yang kuat aja. Tapi kemudian kalau Masnya sudah menetapkan ingin memiliki good habit seperti itu, siapkan mentalnya, siapkan fisiknya, siapkan planningnya gitu. Nah, kembali ke diri dulu, nah gitu.
Jadi jawabannya pada kita, siap atau tidak. Mungkin itu, Mas Tegar Herlambang. Bagaimana caranya manajemen diri supaya terhindar dari kebiasaan buruk, menunda pekerjaan, malas, membuang waktu. Nah, membentuk good habits dengan meruntuhkan good habits sama sulitnya. Sama sulitnya. Nah, konsep 21 atau 66 hari itu sama, berlaku. Apakah menumbuhkan atau meruntuhkan. Kecuali ya, tadi bagian kecanduan tadi. Kalau sudah kecanduan, meruntuhkannya itu mungkin bisa lebih dari 66 hari. Nah, tapi kalau misalnya menunda pekerjaan, rasa malas, nah itu tinggal menumbuhkan good habit yang baru. Rasa malas berarti kan itu kita tidak punya planning berarti. Ayo belajar buat planning. Nah, belajar buat schedule. Hari ini apa aja yang harus dilakukan. Bukan berarti harus ada schedule terus dari pagi sampai malam, tidak. Ya silakan apakah ada waktu rehat atau ada waktu untuk keluarga dan seterusnya. Nah, jadi menunda pekerjaan, rasa malas itu berarti planningnya masih belum ada. Nah, bentuk good habits untuk melawan itu, yaitu dengan belajar buat planning. Ya mungkin ya teman-teman banyak yang terjebak di sini berhubung kita WFH ya. Biasanya di kampus banyak kegiatan, tiba-tiba di rumah blank gitu, ngeblank. Saya juga dulu pernah seperti itu. Jadi saya sedikit cerita ya, kan kalau orang tua ini banyak cerita gitu ya. Nah, dulu pas gempa saya satunya di Padang, Sumatera Barat. Gempa 2009 itu sangat kuat. 8, berapa skala Richter gitu. Ya, sehingga kampus kami itu ya kami dipulangkan ya. Karena kan gempanya itu hari Rabu, saya masih ingat itu Rabu. Cuman kan gempa-gempa susulan tuh banyak itu. Nah, sehingga kami diliburkan saya lupa 2 atau 3 bulan kalau nggak salah dulu. Biasanya aktif di kampus ya tiba-tiba ngeblank gitu. Ngeblank. Dan mungkin teman-teman di sini juga semuanya rada kaget gitu ya. Kenapa ya? Karena biasanya di kampus tiba-tiba sudah beberapa bulan blank. Nah, oleh karena itu coba dibentuk. Nah, mulai kita sama-sama belajar membentuk kebiasaan baru. Nah, seperti tadi menunda pekerjaan, rasa malas ini saya rasa karena kaget aja gitu. Kaget aja. Nah, jadi coba tumbuhkan habit baru yang menutupi ini. Dilawan. Nah, coba teman-teman buat manajemen waktunya. Nah, ini lebih ke plan kalau saya lihat. Siapkan planningnya hari ini atau seminggu, 2 minggu gitu. Nah, terserah buat good habit yang seperti apakah membaca buku, khatamkan atau bagaimana, silakan. Planning dengan habit yang baru untuk menutupi sifat malas ini. Atau buang-buang waktu. Jadi saya rasa ini kaget gitu ya. Ini kaget dan silakan bentuk habit baru. Ya jangan lama-lama kagetnya gitu ya. Artinya ini sudah berapa bulan kita vakum, yang lama-lama. Ayo bentuk habit baru gitu. Lawan gitu. Lawan. Ya, jadi Mbak Hasna, ya silakan planningnya diatur. Ya silakan mungkin ya kalau misalnya ini good habit yang ingin ditumbuhkan mungkin membaca buku atau mungkin untuk mengisi waktu ya tadi ya membuang waktu yang tidak bermanfaat ya buat yang bermanfaat baca buku. Nah, saya nggak tahu menurut pekerjaan ini apakah pekerjaan rumah atau pekerjaan kampus. Uh, ya, namun ya silakan buat habit baru, tidak menunda-nunda. Bagaimana caranya? Ya ketika ada langsung dikerjakan. Ketika ada piring kotor yang langsung dicuci gitu. Ada kain kotor langsung dicuci gitu. Kalau pekerjaan rumah gitu. Nah, kalau pekerjaan kampus ya juga langsung. Ada tugas hari itu langsung kerjakan. Nah, saya cukup salut dulu ya, dulu ketika di S2
saya bertemu dosen itu siang, janji ketemu dosen ya, pas S2 dulu di UPI di Bandung. Saya janjinya siang gitu ya. Tapi ya beliau berhalangan hadir, dan kemudian saya memutuskan pulang gitu ya. Saya nunggu tuh jam 1 sampai sorean lah gitu ya. Saya rasa itu udah nggak ada lagi dosen ke kampus gitu ya. Selama menunggu itu saya pulang itu di koridor itu, saya ketemu dengan junior. Dia masih nunggu dosen juga gitu kan. Nah, dosennya juga sama, belum ada kabar gitu ya. Ya saya bilang, ya pulang aja. Kan ini eh, nggak mungkin lagi dosen datang gitu kan, udah sore gitu kan. Dan dia bilang, duh gimana ya kak ya katanya kan. Saya kalau belum ketemu apa yang saya inginkan itu, saya nggak puas gitu. Wah, saya bilang, oh ini bagus juga prinsip ini. Ini sudah punya prinsip ini. Kalau dia belum dosen, dia nggak mau pulang gitu. Nah, walaupun sudah sore. Nah, itu saya salut sama beliau. Dan memang beliau cepat tamatnya, cepat. Nah, itu sedikit cerita. Nah, bagaimana kemudian teman-teman menumbuhkan prinsip itu. Ada tugas langsung dikerjakan. Nah, ada pekerjaan langsung diproses. Ditumbuhkan hal-hal seperti itu. Nah, mungkin itu saran saya Mbak ya, untuk menunda pekerjaan dan rasa malas ya bentuk habit baru. Yang menunda-nunda itu kerjakan langsung, paksakan. Nah, membuang waktu ya buat habit baru untuk membaca buku misalnya atau apa ya. Lebih tepatnya membaca buku kalau ini. Atau olahraga. Nah, itu. Mungkin itu Mbak Hasna. Kemudian cara mengajak teman kita melakukan good habits bersama. Nah, kemungkinan good habits muncul dengan teman. Nah, saya bilang di awal tadi, good habits ini sifatnya personal. Tapi kalau kemudian ingin bareng teman ya juga monggo. Misalnya teman-teman sudah memutuskan ingin rutin berolahraga. Ya silakan kamu olahraga ajak teman gitu. Silakan. Tapi nggak tentu ini jadi habit bagi dia, nggak tentu. Mungkin nemani kita aja. Besok enggak gitu. Nah, kalau sudah habit kita ya rutin, ada nggak ada orang rutin. Nah, justru kita yang jadi motivator mereka, bukan bukan karena teman kita eh, menjalankan, bukan. Good habits ini lahir dari dalam diri. Nah, jadi tidak bisa kita bersandar kepada teman, nggak bisa, dari diri kita. Justru kita yang mempelopori. Itu good habits. Nggak, kalau masih nunggu teman itu masih keinginan levelnya itu. Masih keinginan. Nah, kalau kita ingin good habits ya buat schedule-nya. Saya olahraga setiap pagi atau setiap sore. Ada atau tidak ada orang. Ya mungkin awal-awal ya jalan sekilo dulu kan, 2 kilo sekitar kosan atau sekitar rumah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kebiasaan ya mulai naik 5 kilo atau berapa. Jadi itu ya Mas Dedi, mengajaknya mungkin mengajak melaksanakannya, misalnya olahraga mengajaknya. Tapi kalau kemudian menjadi good habits bersama tidak bisa. Oke, mungkin itu Mas. Monggo jika ada yang bertanya yang lain silahkan. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Rizky Pratama. Kami buka sesi kedua, kami buka 2 pertanyaan lagi. Kepada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, saya mau bertanya.
Oh ya. Pak moderator. Oh ya, Boleh silakan. pakai suara atau harus dengan tulisan? Ya, tidak apa-apa dengan suara. Iya. Ya. Ya, pertama syukron kesempatannya. Karena Mizan ingin bertanya Ustadz yang tadi tentang good habits, disampaikan juga bahwasannya kita seorang Muslim, orang Islam memiliki memiliki 10 ciri pribadi Muslim sejati seperti itu ya, yang tadi disebutkan, yang sangat luar biasa sekali ciri-ciri tersebut. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana kita bisa menggapai atau kita bisa menjadi Muslim yang sejati, yang tadi disebutkan ciri-cirinya itu. Karena kan kita tahu sendiri bahwasannya manusia itu atau kita yang lagi dalam tahap belajar di umur-umur masa muda seperti ini, remaja seperti ini, memiliki banyak sekali gejolak-gejolak yang sangat terkadang bertentangan dengan ciri-ciri tersebut seperti itu, Ustaz. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Mizan atas pertanyaannya. Mungkin kepada Ustadz ingin terlebih dahulu menjawab. Oke. Iya. Bentar ya. Nah, ini tadi ya, 10 pribadi Muslim yang ya ini sangat luar biasa sebenarnya, sangat luar biasa. Dan ini tidak hanya sebatas kita kuliah. Ini seumur hidup berlakunya. Nah, teman-teman. Dan bagaimana cara kita bisa memiliki 10 kepribadian Muslim ini? Yang pertama itu adalah dengan ilmu dulu. Nah, ini kuncinya berilmu dulu. Apa maksudnya dengan berilmu? Misalnya akidah yang bersih. Kita harus tahu dulu akidah yang bersih itu seperti apa. Nah, mohon maaf ini teman-teman ya masih kuliah kan, kita masih banyak mungkin masih belum paham sepenuhnya tentang bagaimana berislam. Dan mungkin ada dari kita yang masih mempercayai tato atau masih mempercayai jimat gitu ya, masih mempercayai jimat gitu. Nah, ini harus dibersihkan dulu. Seseorang dibilang akidah yang bersih jika dia hanya berserah diri pada Allah lillahi ta'ala. Itu ciri akidah yang bersih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Clear di sana. Nah, jadi kalau kita masih percaya hal-hal lain yang menimbulkan keburukan, kita masih percaya dengan ramalan-ramalan zodiak, nah itu masih belum, agak kabur-kabur dulu gitu akidahnya. Nah, sehingga bagaimana cara kita membentuknya? Semuanya berilmu dulu. Nah, berilmu dulu. Itu akidah ya. Nah, akidah ini tentunya jelas. Percaya pada selain Allah yang menimpakan sesuatu pada kita itu belum berakidah dengan benar. Nah, yang kedua beribadah dengan benar. Nah, ilmu lagi. Bagaimana ibadah yang benar gitu. Nah, bagaimana tetap pelaksanaan ibadah? Bagaimana bertayamum kalau misalnya kita di perjalanan, ini sudah boleh hendak itu jamak atau qashar. Nah, kira-kira ini sudah boleh tayamum atau tidak? Nah, itu sudah berilmu dulu, baca-baca buku. Nah, mungkin kalau untuk ibadah yang benar ini teman-teman bisa baca buku apa namanya? Fikih sunnah gitu ya. Nah, fikih sunnah. Nah, itu cara-cara beribadah di sana itu ada gitu. Nah. Kemudian akhlak yang kokoh. Nah.
kita harus tahu dulu kira-kira bagaimana berinteraksi dengan sama muslim. Bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, ini di akhlak. Nah, sehingga ini kita pahami dulu. Dan mungkin bagi teman-teman yang dulu di SMA-nya SMA reguler ya, SMA biasa, mungkin pelajaran agama ya mungkin tidak terlalu mendalam, kecuali teman-teman yang mungkin dari pesantren atau dari sekolah yang berbasis Islam, mungkin sudah ada sedikit pondasinya, sudah ada pondasinya. Tapi kalau di SMA reguler ya mungkin belum. Nah, sehingga ini harus dipelajari dulu, dipahami dulu. Nah, otomatis bagaimana supaya kita bisa berilmu? Membaca. Itu. Jadi bagaimana membentuk 10 ciri pribadi muslim ini? Ya, berilmu dulu, kembali membaca dulu gitu. Makanya di contoh awal itu membaca good habits-nya itu. Apalagi selain berilmu, latihan. Misalnya kita teratur dalam segala urusan, pandai menjaga waktu misalnya yang ketujuh. Ya latihan dulu menjaga waktu bagaimana. Latihan dulu hari ini telat atau enggak gitu kan. Bangunnya sudah sebelum subuh atau masih lewat gitu. Nah, latihan dulu. Melawan hawa nafsu juga latihan dulu. Latihan. Mandiri dari segi ekonomi juga latihan. Nah, latihan berwirausaha, pelajari ilmu wirausaha bagaimana gitu. Nah, jadi bagaimana kalau pertanyaan Mas Mizan tadi, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki 10 pribadi ini? Yang pertama berilmu, ya dengan memahami hal-hal yang berkaitan dengan 10 ini, maka kemudian kita latihan. Nah, dan supaya dia menjadi karakter, itu harus berulang-ulang. Mungkin itu Mas Bizan sedikit jawabannya bagaimana kita bisa